Bu, amin. Udah tidur. Baru turun nih. Lanjut lagi, ntar. Halo guys, kita udah nyampe nih di gedung Satria Mangala, museum Satria Mangala nih. Let's go, kita masuk sekarang. Yo. Dulu lah. Penumpasan peristiwa tiga daerah di Pengalongan 21 Desember 1945. Sejarah menunjukkan bahwa golongan komunis sejak permulaan berdirinya Republik Indonesia telah mulai merongrong pemerintah RI. Ini terbukti dalam apa yang disebut peristiwa tiga daerah. Ialah suatu perbuatan kekuasaan yang terjadi di daerah Brebes, Tegal, dan Pemalang. Di Karasidenan, Pekalongan yang didalangi oleh orang-orang komunis. Berkat kerjasama yang baik antara TKR, polisi, dan rakyat setempat, akhirnya oknum Sardijo yang mengangkat dirinya sebagai residen Pekalongan bersama kawan-kawannya dapat ditangkap dalam pengejaran. Peristiwa Cibugel 23 November 1959, malam hari tanggal 23 November 1959, Desa Cibugel, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang diserang oleh gerombolan DI atau TII karena warga di desa ini menolak membayar infak atau pajak. Bunyi tembakan dan granat datang dari semua arah. Penduduk sadar bahwa gerombolan DII atau TII telah menyerang kampung mereka, sehingga mereka berusaha menyelamatkan diri. Wanita, anak-anak, dan orang tua hiruk-pikuk berlarian tidak menentu dalam kegelapan malam. Sebagian dari mereka mengikuti arus iringan manusia menuju ke sebuah empang di kaki bukit desa. Sementara itu gerombolan DII atau TII membakar rumah demi rumah. Suara jerit dan tolong-menolong, suara lolongan tangis berbuar dengan bunyi ledakan. Orang sakit dan jongkok yang tidak sempat lari mati hangus bersama tempat tidurnya. Operasi Pagar Betis 1962. Operasi Pagar Betis didasarkan atas konsep perang wilayah di mana rakyat diikutsertakan mengepung secara hebat kedudukan musuh. Operasi ini dilaksanakan di Jawa Barat untuk menumpas gerombolan DII dengan cara mengikutsertakan rakyat dalam kelompok 3-4 orang. Kelompok-kelompok ini ikut ditempatkan dalam gubuk-gubuk yang saling bersambung dengan jarak 5-10 meter, sehingga seakan-akan betis mereka merupakan pagar yang tidak mudah ditembus. Dalam lingkaran gubuk-gubuk itu, sejumlah satuan tempur TNI secara terus-menerus mengadakan operasi-operasi pembersihan dan pengejaran. Konsep operasi Pagar Betis lahir dari kenyataan lemahnya box tel. Operasi yang mana pada hakikatnya adalah isolasi total terhadap musuh itu mulai dilaksanakan tahun 1962. Sejak saat itu kedudukan DII semakin terjepit dan secara akhirnya dapat dihancurkan. Terima kasih. Nah, di sini ya guys ya, ada pesawat Cureng namanya. Nah, ini pesawatnya negaranya berasal dari Jepang. Buatan pabrik Nippon Hikoki Kaka. Dibuat tahun 1933. Nah,
Kekuatan pesawat ini 350 tenaga kuda. Jenisnya pesawat latih lanjut ya. Nah, di sini panjang badannya 8 meter. Terus tinggi terbang maksimum 400 meter ya. Terus ini, oh ya, panjang sayapnya 11 meter. Terus ini ada kemampuan terbangnya 708 km. Cepat jelajahnya 157 km per jam. Awak pesawat 2 orang. Sumbangan TNI atau AU. Nah, pesawat ini adalah pesawat asli. Sejak 1945, 1948. Gitu ya, minta dia bener. Sampai sini aja terdekat ya, sampai sini yang sumbangan TNI AU udah gitu. Sini ada pesawat B-7J Mitchell yang berasal dari negara Amerika Serikat yang dibuat oleh pabrik Douglas Aircraft Corporation. Nah, pesawat ini digunakan untuk memperkuat skadron pemboman kedudukan di Cilitan, Jakarta. Terus operasi menumpas pemberontakan di TII di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Terus operasi menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi Utara. Operasi Trikora, Operasi Dwikora diabadikan di Museum ABRI Satria Mandala ini. Oke, sekian.